kajian Islam. Terus gaji saya dari mana yang boleh? Anda hanya boleh menerima gaji dari infak dan sedekah. Nah itu kalau dipotong untuk gaji para karyawan boleh. Tapi kalau zakat tidak boleh. Karena zakat itu Allah telah atur siapa saja yang boleh dapat. Sehingga kalau salah dan meleset orang yang nggak dapat dikasih, maka zakatnya wajib diulang. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sekian akad ini ada akad yang pindah hak milik dan ada akad yang tidak pindah hak milik. Contoh yang pindah hak milik apa? Yang pindah hak milik. Muawadhat itu pindah hak milik. Yang kedua, tabarruat itu juga pindah hak milik. Jadi akad pertama dan kedua pindah hak milik. Sedangkan akad ketiga sampai kelima, ketiga, keempat, kelima itu tidak pindah hak milik. Maka akad irfak itu tidak pindah hak milik. Misalnya meminjam. Akad tausikot juga tidak pindah hak milik. Nah saya mau bahas ini ya. Barang gadai itu pindah hak milik atau tidak? Barang gadai itu milik siapa? Milik yang menggadaikan, tidak pindah hak milik. Makanya kalau ada orang yang gadai sawah, saya memberi utang ke petani 10 juta, lalu petani itu menggadaikan sawah. Kemudian petani itu karena dia merasa nggak punya sumber pendapatan selain sawah tadi, boleh nggak dia pakai sawah itu? Boleh. Pertanyaannya, bolehkah saya minta biaya sewa? Bapak silakan sawahnya dimanfaatin, tapi saya minta per bulan sekian ratus ribu. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Hah? Karena sawah ini tetap jadi milik petani. Sehingga dia kalau menggarap sawahnya sendiri, perlu nggak bayar? Tidak perlu bayar. Karena itu dia tidak boleh diwajibkan untuk membayar nilai sekian sebagai ganti dari penggunaan sawahnya sendiri. Bapak insya Allah? Baik, contoh kasus. Kasus yang akan kita bahas di sini adalah sukuk retail. Ori. Ori nomor berapa? Obligasi yang diterbitkan oleh negara. Kasusnya bisa dibuka halaman 41 ya. Langsung lompat. Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1 triliun. Pemerintah menjual bandara dengan cara menerbitkan 1000 sukuk. Satu sukuk dijual 1 M. Perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama masa 5 tahun, bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai ini, 100 juta per bulan tadi, akan dibagikan ke semua pemegang sukuk. Bolehkah transaksi ini? Sudah dijawab. Bolehkah transaksi ini? Baik. Ini kalau saya sampaikan di Jogja, responnya kurang, Pak. Di sana jarang yang punya sukuk. Tapi kalau di Jakarta, ngefek ternyata. Banyak beberapa jamaah setelah tahu ini, terus dia bilang ke saya, terus sukuk saya gimana ini Ustaz? Ternyata dia pernah membeli sukuk. Sekarang coba kita lihat hukum sukuk ini ya. Misalnya, 1000 sukuk tadi, Anda beli 100 lembar. Berarti bayar, atau Anda beli 10, jangan banyak-banyak ya. Anda beli 10 lembar. Berarti Anda bayar 100 juta. Itu artinya Anda punya berapa? 10% dari total bandara. Kalau memang terjadi akad jual beli, pasti terjadi perpindahan hak milik. Baik, saya punya 10 lembar sukuk. Saya bayar 10 M. Kemudian berarti kan saya di sini memiliki 10% dari total bandara. Kok 10%? Berapa? 10 banding 1000 itu berapa?
Hah? 1% ya, saya punya 1%. Berarti saya punya 1% dari bandara. Lalu Anda ukur, luas bandara 1000 hektar. Berarti kalau saya punya 1%, saya punya 1 hektar. Pas tepat di landasan pacu, di runway-nya. Kalau memang terjadi perpindahan hak milik, berarti wilayah ini kan milik saya. Betul nggak? Baik. Boleh nggak di situ saya mendirikan kandang pitik? Oh, kan ini jauh dari lingkungan penduduk sehingga tidak mengganggu baunya. Nggak diizinkan. Loh kenapa? Anda tidak berhak untuk memanfaatkannya. Sehingga secara aturan itu hanya hak pemerintah. Sementara hak para pemegang sukuk adalah biaya sewa. Baik. Berarti kalau demikian, ini tidak terjadi perpindahan hak milik. Terbukti saya tidak diizinkan untuk memanfaatkannya sesuai dengan yang saya kehendaki. Karena tidak terjadi perpindahan hak milik, berarti tidak ada akad jual beli di sana. Yang ada akad apa? Akad utang bergadai. Pemerintah utang 1 triliun dari rakyat, yang dijadikan sebagai objek gadai adalah bandara. Sehingga kalau pemerintah mau pakai bandara itu, apakah perlu sewa? Tidak. Kalau pemerintah ternyata bayar biaya sewa, berarti biaya sewa ini apa? Riba. Sama seperti tadi. Ini petani, dia nggarap sawah yang menjadi barang gadai. Ketika dia mengerjakan sawah itu, saya minta bayar, berarti saya mendapatkan manfaat dari transaksi utang, dan itu masuk dalam kategori riba. Hukumnya dilarang. Baik, dipahami insya Allah ya? Baik, selanjutnya kita akan mengenal jual beli, pembagian akad dilihat dari keterikatannya di halaman 22. Dilihat dari ikatannya, akad dibagi menjadi 2. Ada akad lazim dan akad jaiz. Lazim itu artinya mengikat kedua belah pihak. Sedangkan jaiz tidak mengikat kedua belah pihak, maka bisa dibatalkan secara sepihak. Sudah? Contohnya Pak, akad jual beli itu lazim. Sehingga kalau sudah terjadi akad jual beli, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kalau sudah terjadi akad jual beli, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kok bisa Pak? Ya memang seperti itu aturannya. Coba beli sosis ya. Setelah dinikmati Pak, saya mau kembalikan. Ini masih utuh ya. Tadi cuma dijilatin aja. Boleh nggak kayak gitu? Baik, penjual boleh menolak, enggak bisa ya. Makanya kalau ada kwitansi yang bertuliskan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, itu benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Kenapa? Ya memang seperti itu. Karena pada asalnya akad yang sifatnya lazim tidak bisa dibatalkan sepihak. Yang kedua akad jaiz. Kalau akad jaiz bisa dibatalkan sepihak. Contohnya gimana Pak? Misalnya pinjem. Ada orang pinjem Tupperware dari ibu. Ini saya punya tamu, saya mau pinjem Tupperware kamu, alat masak dari Tupperware, kemudian apa? Perlengkapan menghidangkan makanan dari Tupperware. Ini selama sepekan. Kemudian belum selesai 1 pekan, pemilik sudah ngambil. Saya butuh ya, saya juga punya tamu. Baru 2 hari. Loh, kemarin kan akadnya sepekan. Boleh nggak dibatalkan sepihak seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena pinjam meminjam sifatnya tidak mengikat. Sehingga bisa dibatalkan kapanpun. Termasuk misalnya akad utang. Kemarin utang setahun, tapi belum setahun sudah ditagih. Anda juga berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Atau ketika ditagih, berarti kalau mampu mengembalikan, segera kembalikan. Baik. Karena akadnya adalah akad yang sifatnya jaiz. Kalau sewa hotel atau sewa kendaraan itu jaiz atau lazim? Sewa, jaiz atau lazim? Sewa itu akadnya lazim. Anda booking hotel.
check in jam 2, maghrib pulang. Boleh nggak minta dikembalikan duitnya? Ini baru saya pakai 3 jam. Saya minta potongan, ini saya kembalikan kuncinya. Boleh atau tidak? Pihak hotel boleh menolak, gitu ya. Baik. Nah sekarang ada satu perintah Nabi SAW, tapi sifatnya anjuran, yang disebut dengan iqalah. Apa itu iqalah, Pak? Menerima pengembalian barang tanpa alasan. Misalnya, ada orang beli barang, beli sepatu dari kita, atau beli tas dari kita. Setelah dibayar, dibawa pulang. Sampai di rumah, dimarahi suaminya. Lalu dia balik lagi. Pak, saya mau kembalikan barang ini karena saya nggak diizinkan sama suami. Boleh nggak toko ini menolak? Boleh. Tapi andaikan dia menerima, hukumnya anjuran, dan itu namanya apa tadi? Iqalah. Nah, iqalah seperti ini, jika dilakukan, bisa menghapus dosa. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Man aqala musliman, aqalahullahu atratahu. Siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan menerima dosanya. Allah mengampuni dosanya. Kita punya dosa, ditebus pakai uang 500.000. Bisa enggak? Ya Allah, ini 500.000 terimalah. Ampuni dosaku. Allah enggak butuh duitmu. Tapi pakai cara iqalah bisa. Ada orang belanja baju, setelah dia bayar, dibawa pulang. Sampai di rumah enggak cocok. Wah, kayaknya kok ada bagian yang enggak muat. Tadi kelihatannya, tadi kan karena belum dicoba ya. Cuman baru dilihat di luarnya saja. Akhirnya di rumah mau dicoba, enggak muat. Dikembalikan. Dikembalikan. Kemudian pihak penjual memberikan kembalian uang 500.000, ini bisa mengampuni dosa. Itu yang disebut apa tadi? Iqalah. Baik. Sekarang kita beralih ke akad jual beli. Mengenal akad jual beli. Jual beli secara bahasa dari kata ba'a yabi'u, dari kata bai' al-ba'u yang artinya depa. Tangan kita, ini bahasa Arabnya dari pundak sampai ujung jari tengah, namanya ba'un. Namanya satu depa. Karena orang yang melakukan transaksi jual beli, maka dia menyodorkan depanya untuk menyerahkan atau menerima barang atau uang. Dari pundak sampai ujung jari tengah namanya ba'un. Kalau dari siku sampai ujung jari tengah namanya apa? Namanya Nabi Adam itu tingginya dhira'. Nah, namanya dhira'. Satu dhira' itu jarak antara jari tengah sampai siku. Itu satu dhira'. Nabi Adam tingginya 60 dhira'. Situ nadhira'an. Sudah? Kemudian jengkal ini namanya shibrun. Satu jengkal shibron. Satu dhira' jarak dari siku sampai jari tengah. Satu ba' itu dari pundak sampai ujung jari tengah. Baik, ini beberapa ukuran panjang di masa silam. Sebelum ada meter, sebelum ada satuan-satuan foot ya, atau feet, ada beberapa satuan-satuan di masa sekarang itu, dulu pakai seperti ini. Baik. Kemudian hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, pembagian jual beli, di sini saya sebutkan beberapa bentuk jual beli ya. Anda bisa buka halaman 26. Yang pertama, pembagian jual beli dilihat dari alat tukarnya. Dibagi menjadi 3. Jual beli uang dengan barang, barang dengan barang, uang dengan uang. Dari ketiga jenis jual beli ini, yang paling sulit dilakukan adalah nomor 3. Uang dengan uang. Kenapa uang dengan uang paling sulit? Karena Nabi SAW memberikan syarat seperti di hadis bawahnya itu.
Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sama, barang dengan barang, kecuali sama kuantitasnya, dan dilakukan secara tunai. Anda kasih garis bawah, barang dengan barang itu maksudnya dilakukan secara tunai. Siapa yang nambahi atau minta ditambahi berarti dia telah melakukan riba. Artinya, syarat tukar menukar emas dengan emas, uang dengan uang, harus apa Pak? 1, cash, tunai. Yang dimaksud cash itu gimana? Ada uang 1, ada uang 2. Ada uang 1, ada emasnya di satu tempat. Itu yang dimaksud tunai. Yang kedua, dan dilakukan dengan sama kuantitas jika jenisnya sama. Misalnya sama-sama rupiah, sama-sama emas. Dulu sudah pernah kita bahas waktu kita bedah buku tentang riba itu ya. Baik, kalau ada orang yang punya kalung emas 10 gram, dibeli tahun 2000. Ditukar dengan kalung emas 10 gram 2020. Tombok enggak? Tombok. Tomboknya itu hukumnya apa? Riba, fadl. Hukumnya dilarang. Baik, kasus ini saya lihat sendiri. Yang itu disebabkan karena dia enggak tahu. Ada orang ketika di Jeddah, di Kornis, mau belanja, duitnya sudah habis, realnya habis, rupiahnya habis. Tapi dia mau belanja, karena di Kornis kan sangat menggiurkan ya, bakso Mangudin, ya. Kemudian toko Ali Murah, kemudian apalagi bebek Wong Solo, isinya cuma orang Indonesia di situ, sama Filipina. Kemudian dia utang ke temannya, saya utang 100 real. Nanti kalau sudah sampai di Indonesia, saya bayar pakai rupiah, sesuai dengan kurs waktu bayar. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Misalnya 100 real, kursnya 4.000. Waktu di Indonesia, dikasih 400.000. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya ini riba nasi'ah. Karena beda waktu. Tidak tunai ya. Yang satu dilakukan di Jeddah, yang satu di Jakarta, itu selisih hari. Bukan masalah nilainya yang sama atau tidak, tapi masalahnya adalah itu dilakukan tidak tunai. Sementara Nabi SAW mensyaratkan harus ainan bi ainin, dilakukan dalam satu waktu. Ada uang. Sehingga waktu 100 real diserahkan, maka 400.000 harus segera diserahkan. Solusinya gimana? Solusinya utang. Saya utang 100 real, nanti saya bayar 100 real. Nah itu jadi kaidah. Dalam kaidah utang itu, apa yang diterima itu yang diserahkan. Itu yang dikembalikan. Utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang real bayar real, utang rupiah bayar rupiah. Jangan utang real bayar rupiah. Karena kalau terjadi seperti itu, maka akad yang ada adalah akad sorf. Yaitu akad tukar menukar uang dengan uang. Dan itu disyaratkan harus dilakukan secara tunai. Pelakunya siapa Pak itu Pak? Mereka yang sudah gundul. Kan habis umroh ya. Saya yakin dia nggak punya niat jahat untuk berbuat riba. Saya yakin dia tahu riba itu dosa besar. Tapi itu saya lihat di depan saya sendiri, pelakunya orang yang sudah kenal sunnah. Tapi karena dia nggak paham kalau ini riba, sehingga dia melakukannya. Akhirnya kita ingatkan, ini tidak boleh, ini riba. Kajian Islam.